tiap malam, siyamina hariha, walaupun mereka puasa setiap hari, setiap siang, lebih utama lagi. Luar biasa ini pemimpin adil. Karena pemimpin inilah Pak yang bisa merusak Indonesia ini, merusak negara ini. Gampang sekali kalau kita pemimpin. Dalam seminggu hancur Indonesia ini kita rusak, bisa. Atau dalam sebulan 2 bulan bertahap Indonesia ini bangkit menjadi negara yang sangat kuat. Karena pengaruh pemimpin sangat besar meng-Indonesia bahkan ke dunia. Saya masih teringat dulu masa Obama yang menjadi presiden Amerika, tidak ada perang, tidak ada orang-orang Palestina tidak ditindas, tidak diperang sekarang. Tapi ketika berubah pemimpinnya, George Bush kita lihat habis, berubah lagi yang Zionis seperti sekarang ini, ya hancur lagi. Pengaruhnya sampai ke negara ini, pengaruh besar pemimpin itu mendunia. Karena hanya seorang pemimpin, maka pemimpin ini bisa, kalau bahasa lainnya, dia tangan kanan Tuhan. Dia diberikan kekuasaan yang besar oleh Allah. Kalau dia salah gunakan dia, maka dia menjadi orang yang paling syarr, yang paling buruk di mata Allah. Tapi kalau dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik, tidak ada yang lebih baik dari dia. Sehingga kalau dia meninggal, kata Nabi, Abdulun Nas, Innallaha manzita yaumil qiyamah imaman adil. Manusia yang paling abdul hari kiamat, kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin adil. Raqiqun, mereka berkasih sayang. Tidak ada yang lebih mulia dari mereka. Ya. Itu disebutkan Nabi SAW dalam hadis Tabrani. Bahkan dalam hadis Muslim dan Nasai dikatakan nanti mereka ini innal musyrikinallah ala manabir min nuri ayyamin rahman. Nanti makom mereka itu, mereka di mimbar cahaya ayyaminur rahman, diletakkan di tangan kanan Tuhan, di kanan tangan Ar-Rahman. Wakil kayadayya minal ladina yaqdiluna fi, karena mereka menggunakan tangannya untuk membuat keputusan adil. Jadi mereka itu tangan kanan Tuhan. Maka makom mereka itu bersama Allah di atas surga Firdaus lagi. Ini luar biasa. Maka berat menjadi pemimpin adil ini karena pahalanya besar. Dan orang-orang yang tidak mampu memimpin adil menjadi orang yang paling celaka juga. Ini bahayanya kan. Sampai-sampai pendukungnya pun nanti yang membela pemimpin zalim pun ikut-ikutan juga diancam masuk neraka, diusir dari Telaga Kausar dalam Lisohe. Inilah yang harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang diridai Allah juga itu tentu yang amanah, yang jujur, tanggung jawab, yang profesional. Ini juga berat. Sebenarnya kami mengatakan fa idza yu'til amanah fatajrisa, apabila amanah itu dihancurkan maka tunggulah saatnya kalian kiamat. Negara kalian akan hancur kalau amanah itu tidak dijaga. Ya Rasulullah, idza usira amra ghaira fatajrisa, apabila apa maksud amanah itu diidoati, hadis sia-siakan ya Rasul? Apabila setiap urusan diserahkan kepada orang yang gak ahli di bidangnya, maka ketika negara ini diserahkan dipimpin orang-orang yang tidak ahli dalam bidangnya masing-masing karena kepentingan tertentu, maka terjadilah kerusakan di setiap bidang itu, dan itu membahayakan bangsa dan negara kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pemimpin jujur ini juga mendapat kemuliaan yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan Nabi dalam banyak hadis, kalau mereka jujur, dan pemimpin yang tidak jujur juga mendapatkan pahala yang sangat luar, dosa yang sangat luar biasa. Ini dikatakan Nabi, kalau bahasa Nabi, tidak lagi dosa besar, langsung masuk neraka. Sebagaimana Nabi mengatakan, ma min abdi yasta'iyatu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa syudur ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba diserahkan kepemimpinan kepada dirinya, kemudian dia memimpin rakyatnya, lalu dia meninggal mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Dia menipu rakyatnya, apa yang terjadi? Kecuali Allah mengharamkan baginya masuk surga. Jadi balasannya langsung, kalau nggak surga neraka, nggak ada lagi dosa-dosa. Tidak ada dosa besar itu, kena masuk dosa besar. Kalau nggak surga neraka. Karena itulah masyarakat muslimin dalam Islam ini, apabila kita melihat, kata Nabi dalam hadis lain, melihat misalnya si X lebih baik daripada si Z, lalu kita pilih
si Jet. Kenapa? Karena kawan kita, karena ini kita, karena macam-macam. Kita pilih si Jet, padahal si X lebih baik daripada si Jet. Tapi kita paksakan diri kita memilih si Jet karena satu partai, karena kawan kita, karena keluarga kita. Apa yang terjadi? Sesungguhnya kalian telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan mengkhianati orang-orang beriman. Kenapa kita disebut pengkhianat? Karena kepemimpinan itu bukan untuk diri kita. Kepemimpinan itu bukan untuk kita dan keluarga kita. Pemimpin itu untuk negara, untuk semua manusia di Indonesia ini. Tidak boleh kita utamakan kepentingan diri kita. Negara kita pun sudah mengatakan utamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan kalau kita pahami hari ini, sekalipun partai kita mendukung si X atau si Z, tetapi yang terbaik adalah si X, tidak boleh kita pilih si Z, tidak boleh kita ikut pimpinan. Tidak boleh, karena kita yakin berdasarkan penglihatan jahil, kita yakin kita melihat dia lebih baik, pilih yang lebih baik menurut keyakinan kita. Tidak boleh kita durhakai hati nurani kita, karena kita akan diminta tanggung jawab sama Allah. Maka memilih ini berdasarkan hati nurani, jangan berdasarkan selera hawa nafsu. Kalau kita sudah mampu memilih berdasarkan hati nurani, sesungguhnya kita sudah menang. Kok bisa menang, Ustaz? Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling berat, hawa nafsu terhadap perempuan, seksual, harta dan jabatan. Apabila kita mau mampu menepis kepentingan harta dan jabatan, tetap kita memilih orang yang lebih baik menurut hati nurani kita, sesuai keyakinan kita, maka kita akan menjadi selamat, tidak jadi pengkhianat. Tapi kalau kita karena jabatan, dijadikan uang jabatan, kita pilih orang, ingat, Anda itu pengkhianat dalam pandangan Allah dan Rasul. Kenapa? Karena Anda memilih untuk kepentingan diri Anda. Anda mengkhianati orang lain. Karena kepemimpinan itu bukan untuk diri Anda dan keluarga Anda. Kepemimpinan itu untuk orang ramai. Dan Anda telah berkhianat kepada 270 juta masyarakat Indonesia. Beratnya memilih kepemimpinan. Ini aturannya. Dan negara kita juga mengatur, utamakan kepentingan agama, bangsa dan negara dari kepada kepentingan pribadi dan golongan. Karena ini untuk semua, maka kita harus serius. Tidak boleh kita pecah belah dalam hal memilih pemimpin, tapi kita harus serius mencari yang paling berkualitas sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan keyakinan data yang kita lihat masing-masing, tanpa keralian dan tanpa perpecahan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah membimbing bangsa dan negara kita ini, termasuk kita semuanya, menjalani kehidupan yang lebih baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin umat disebabkan mereka bersabar, orang yang sabar, mereka yakin ayat-ayat kami. Qala dan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallallahu ala rasyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabat. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hadina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada. Nas'aluka imaman adila, nas'aluka imaman adila, nas'aluka imaman adila, nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan
min ghairi ta'bi wala masyaqqatin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la tadhkurullaha yakfur. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fihi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وكان الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر المسلمين المؤمنين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المجاهدين المؤمنين يا الله في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا انصرهم نصرا عزيزا يا الله ودمر الكافرين يا رحمن اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين والمسلمين المجاهدين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وانزل الملائكه